beneran kuat ya, sudah bertahun-tahun minum racun, masih bisa bertahan sampai sekarang. Enggak bisa, gue udah enggak sabar. Mendingan kita langsung aja cabut masker oksigennya, bereskan. Lo gila ya? Kalau sampai ada yang lihat gimana? Siapa yang bisa lihat, dengan kondisinya, mati cuma soal waktu. Mending sekarang aja kita lakuin, gitu, lo bisa cepat dapetin harta keluarga bye. Lah. Cepat. Ngapain di sini? Ayo cepat. Nona, yakin mau nikah gantiin Ratna Wibowo? Tentu saja. Dulu kematian mama gue nggak lepas dari ulah keluarga Santoso. Gue harus cari bukti. Balas dendam untuk ibu. Rizky Santoso umurnya nggak lama lagi. Lo lupa gue ini siapa? Mau malaikat maut manggil dia, gue pun bisa balikin dia ke dunia. Udah, lo keluar dulu. Ingat, hati-hati ya. Jangan sampai keluarga Wibowo tahu identitas lo. Siap. Ismail Wibowo, Erna Lestari, gue pasti bakal bikin kalian bayar. Akibat kematian ibuku. Melati. Setelah menikah ke keluarga Santoso, nurut ya, nanti bisa dapat banyak permen lollipop enak. Ingat. Aku ingat kok. Mama bilang sering gelus kepala bikin gak bisa tinggi. Mama benar juga sih, ayo jalan. Iya? Ismail Wibowo, sudah bertahun-tahun berlalu, tiap kali kusebut nama mamaku, kamu tak pernah merasa bersalah atau takut? Udah kalian siapin lama-lama. Malah kirim ke sini anak polos begini. Ismail Wibowo, kamu ngerjain aku ya? Pak Santoso, mana berani saya. Anak kami Melati memang polos, tapi soal keturunan untuk Mas Rizky, itu bukan masalah. Kakek Melati anak baik kok, aku kasih permen lollipop buat kakek jangan usir aku ya. Lagi pula coba kakek pikir punya menantu sesederhana dan sepolos. Ini kakek sama Mas Rizky jadi gampang ngatur kan? Walaupun agak lemot sih, tapi kalau bisa kasih keturunan buat keluarga Santoso. Udah deh, anaknya tetap di sini, kamu pulang aja. Kemarin kita bahas mahar 10 miliar itu. Mahar ditransfer besok. Jangan macam-macam. Jangan-jangan dia ibu rumah tangga baru yang jadi istri utama. Lihat kelakuannya. Benar-benar hoki banget tuh orang. Hoki apaan sih? Orang bodoh sama orang cacat emang jodoh dari sananya. Ngomong apa sih kalian? Pak Mulyadi. Kerja lagi. Ayo ngomong, ada apa? Nona, kematian ibu Anda terkait keluarga Santoso waktu itu. Pelan-pelan saja, Mas. Walaupun belum bertemu tabib, kita tahu dia di kota Samudra. Nanti pasti ada solusi. Mudah bicara. Katanya tabib itu aneh, suka muncul dan hilang. Takut badan saya tak kuat menunggu. Tak takut mati.
Sesal. Belum sempat balas dendam untuk ayah ibu. Mas, Jangan muncul dulu, nanti saya hubungi kalau ada apa-apa. Gayanya rapi, kayak bos. Apakah dia Rizky Santoso yang sakit-sakitan? hei, kamu ngapain sih? Jalan kok nggak lihat-lihat? Cepetan bangun dong. Maaf. Melati nggak sengaja kok. Dia ini lagi keracunan. Kalau nggak segera diobati, nggak bakal lama lagi umurnya. Kakak ganteng, ini kantong aromaterapi favorit Melati untukmu. Jangan marah sama Melati, boleh? Kamu beruntung sekali. Kantong obat ini banyak dicari, tapi sulit didapat. Sekarang jadi milikmu. Kesehatanmu kurang baik. Jangan terima barang sembarangan. Ini bukan barang sembarangan kok. Ini kantong aromaterapi buatan Melati sendiri. Kamu bodoh sekali. Kalau kamu nggak mau, aku juga malas ngasih. Tadinya kasihan, ingin Mas Santoso hidup lebih lama. Kalau kakak ganteng nggak suka, balikin aja ke Melati. Aku suka kok. Makasih, ya. Mari pergi. Sampai jumpa, Kak. Orangnya sopan juga, ya. Nggak sia-sia aku kasih kantong obat. Kenapa anak itu belum pulang malam begini? Tidak peduli. Aromanya. Gawat. Ini bau bius. Kamu ya? Kakak ganteng. Mengapa kau kesini? Apakah kamu gadis dari keluarga Wibowo? Aku. Kamu kenapa? Tolong. Tolong, ada orang. Malam ini biar kamu sama Melati bisa saling mengenal baik-baik ya. Ayo kita pergi. Kakak. Ini buat kamu. Makasih. Kenapa kamu nangis? Mama aku sakit parah. Mungkin sebentar lagi meninggal. Setidaknya kamu masih bisa nemenin mama kamu beberapa waktu. Gak kayak aku udah gak punya orang tua. Maaf ya, Kak. Gak apa-apa, aku udah biasa kok. Kak, ini aku kasih buat kamu kata Mama. Capung itu simbol keberuntungan. Kalau kamu punya ini, pasti kamu bakal sembuh. Lihat lebih dekat. Kamu memang mirip sama dia. Setelah Bu Rizky sadar, tolong beri jamu ini selagi hangat agar bisa tidur nyenyak. Oke. Keluar, ya. Mama, aku gak enak badan banget. Mama, aku benar-benar gak enak badan. Mama, Perempuan jalan itu akhirnya mati juga. Minggu depan aku sama Ismail Wibowo nikah. Mama harus datang ya.
Iya, Mama harus datang, ya. Ayo. Tabib sudah tiba di kota Samudra, Mas. Segera atur pertemuan. Baik. Sang tabib, bukankah itu aku sendiri? Kemarin aku dengar namaku disebut. Apakah itu mimpi? Ada yang rela bayar mahal demi bertemu Mbak. Tidak mau. Suami Mbak sekarang, Rizky Santoso, maksa mau ketemu. Apa katanya? Apakah dia tahu siapa aku? Mengapa semalam dia tidak bongkar samarku? Ketemu besok sore di pavilion teh. Berhenti. Kurang sopan, ketemu orang tua kok nggak nyapa. Selamat sore, Tante. Kamu manggil aku apa? Aku nggak setua itu kok. Kalau bukan Tante. Halo, Bibi. Rizky Santoso, kamu ngajar istrimu kayak gini ya? Ketemu orang tua kok sikapnya gitu? Harusnya gimana dong? Meskipun belum resmi menikah, menantu baru seharusnya sujud dan salam hormat saat pertama bertemu orang tua. Itu cuma buat ibu mertua. Kan? Emang ibu pantas? Kamu. Aduh, Bu, ngapain sih ribut sama Kak Rizky? Kak Rizky kan emang lemah banget. Kalau sampai kesel gara-gara ibu, entar malah jatuh pingsan, ibu sendiri yang repot. Fokus urusan penting. Sudahlah. Saya malas berdebat. Tanda tangan ini dulu sebelum pergi. Kontrak pengalihan saham. Kontrak pengalihan saham. Tante maksud tante apa sih? Belum jelas ya, semua menantu Santoso dapat 3% saham, tapi Melati cuma buat tambah keberuntungan. Menurutku, nggak perlu kasih saham ke dia. Sekarang grup dipegang sama om kamu. Yang mampu, dapat lebih. Jadi saham ini, pastinya juga jatuh ke om kamu. Sejak kapan grup kita giliran Om Bambang jadi pemimpin utama? Kak Aditya, ngomongnya jangan nyindir gitu dong. Papa juga pengen kau serahin hak pengelolaan ke kamu. Kayaknya cuma kamu yang gak usaha, ya? Lihat kondisi badan kamu, kayaknya rapat rutin grup aja nggak sanggup deh. Saran aku, mending kamu terima nasib jadi orang gagal. Jangan bikin malu diri sendiri. Dua orang ini emang jago banget manfaatin keadaan. Aku harus cari cara biar mereka kapok. Kalian lagi ngebully Kak Rizky? Ya, bisa nggak jangan ganggu Kak Rizky? Aku kasih kamu hadiah. Berani sekali ngerjain aku. Melati. Awas, bakal kuhajar kamu. Kalian lagi ngapain sih? Kalian lagi ngapain? Pak. Pak. Melati yang undang saya ke sini. Cucu menantu. Ada masalah dengan dia? Tidak berani, Pak. Pak, saya cuma lihat dia nggak ngerti apa-apa. Jadi pengen ngajarin dia. Cuma mau ngajarin aja? Kamu kira saya buta? Rizky, kamu yang jelasin. Sebenarnya ada apa? Keluarga Santoso kini dikuasai Bambang. Saya tak mau libatkan kakek juga. Gak apa-apa, kakek. Kita cuma ada sedikit salah paham aja kok. Takut Bambang Santoso, dia tak mau jujur. Keluarga Santoso memang rumit, tapi aku nggak mudah dibully seperti dia. Kakek. Dia yang mulai. Dia bilang saya bodoh. Dia juga bilang kakak ganteng itu nggak berguna. Apa? Kalian berdua? Kalau masih berani cari masalah sama Melati atau Rizky, lebih baik keluar dari rumah ini. Mengerti, kakek? Dasar sakit-sakitan. Lihat aja, sampai kapan kamu bisa sombong. Enak gak? Iya, enak banget. Kakak ganteng baik banget sama aku.
Makan pelan-pelan, semua ini buatmu. Mas Rizky, tabib sudah tiba. Aku ada urusan sebentar, Melati. Tunggu di sini, ya. Oke. Nona, Cepat jemput, saya buru-buru. apakah Anda benar ingin selamatkan Rizky? Dulu aku kira keluarga Santoso adalah pendukung utama keluarga Wibowo. Namun, aku sadar aku salah. Mungkin, selama ini, hanya Bambang Santoso yang membantu mereka berbuat jahat. Kini, membantu seseorang yang hampir mati untuk menguasai kembali keluarga Santoso. Membantu singkirkan keluarga Wibowo lebih seru. Tapi soal identitasmu, jangan beritahu dia dulu. Keluarga Santoso rumit. Aku harus terus pura-pura bodoh demi keuntunganku. Tapi... Yanto, tabib pun tak bisa menyembuhkan. Bantu aku, ya. Rizky, jangan bicara sembarangan. Kalau aku mati, mereka pasti nggak akan baik sama Melati. Dia nggak salah. Setelah aku pergi, carikan keluarga baik untuknya. Dia benar-benar tidak tahu aku orang yang dicari. Ayo jalan. Maaf menunggu, Mas Rizky. Ini sang tabib. Bentuk tubuh ini, kok rasanya familiar banget? Maaf, tabib, nama besarmu terdengar. Mas Rizky. Mas Rizky. Selamatkan Mas Rizky. Ada masalah. Kenapa gejalanya makin parah padahal obat selalu kubawa? Ayo suntik jarum. Sudah baik kan, ya? Bu tabib, Anda. Rizky Santoso sudah membaik. Sudah jauh lebih baik. Tapi darah ini... Jangan panik. Ini darah beracun. Darah beracun? Mas. Mas, sudah lama tahu kalau kena racun? Kisahnya panjang. Bu tabib, aku masih bisa diselamatkan gak? Memang teorinya tak ada obatnya. Tapi, bisa kuobati. Sudah bertahun-tahun ku cari racun ini, kini ada kemajuan. Orang yang meracuni ibuku dulu. Tentu ada di keluarga. Bu tabib, beneran ibu bisa sembuhin aku? Mak Melati bisa pecahkan semua racun di dunia ini. Akhirnya penyakitmu sembuh, Mas. Syukur. Apa? Dia ketemu Bu Tabib? Bisa sembuhin dia juga? Kita sudah rencanakan ini bertahun-tahun. Hak waris segera jadi milik kita. Jangan gagal di detik terakhir. Anak itu harus dihabisi. Minta Bu Rukmi tambah dosisnya malam ini. Bikin dia mampus. Tambah dosisnya, Bu Rukmi. Malam ini, kirim dia ke alam sana. Ganteng. Kamu kenapa? Dokter, gimana keadaan cucu saya? Kami sudah berusaha sebaik mungkin. Apa maksud Anda? Pak. Jangan kaget, Pak. Pak, Rizky dari kecil memang tubuhnya lemah. Bisa bertahan sampai sekarang aja udah luar biasa. Tolong tabah ya, Pak. Gimana kalau kita mulai siapin pemakaman aja? Kak Ganteng gak mungkin mati. Dia pasti hidup. Cari obat ajaib untuk Kak Ganteng, biar sembuh. Pak, Rizky memang sudah nggak ada, tapi posisi pewaris keluarga Santoso nggak boleh kosong. Pak, gimana kalau Aditya aja? Kenapa ngomong gitu? Saya juga nggak mau ngomong,
Pak. Tapi semua orang bilang keluarga Santoso bakal hancur. Iya, Pak. Aditya satu-satunya harapan keluarga kita sekarang. Iya benar, Pak. Kakek, tenang aja. Saya pasti nggak akan bikin kakek kecewa. Pak, sampai di titik ini, Bapak masih ragu juga. Begitu Rizky meninggal, media pasti langsung heboh. Kalau Bapak masih ragu, kita bisa terdesak, Pak. Iya, Pak. Baiklah. Saya setuju. Benarkah Rizky sudah wafat? Malaikat maut harus tanya saya dulu sebelum ambil nyawanya. Mak orangnya sudah pergi. Sang tabib. Seseorang mendengarkan dari luar. Sepupumu sendiri. Jika benar, malam ini mereka berencana mencelakaimu. Aku punya solusinya. Tapi, butuh bantuan tabib untuk sesuatu. Kamu nggak mati. Aku juga nggak mati, kayaknya tante kecewa banget ya. Rizky, kamu beneran gak apa-apa? Syukurlah, benar-benar syukur banget. Kakek, kali ini aku bisa selamat. Berkat tabib tanpa nama. Sang tabib. Apa itu yang katanya bisa nyembuhin orang mati jadi hidup lagi, itu sang tabib tanpa nama itu? Senang bertemu, Pak Santoso. Nggak mungkin. Tabib tanpa nama ternyata gadis muda ingusan. Iya kakek, jangan sampai ketipu sama orang. Ya. Iya, Pak. Kakek, kali ini semua berkat sang tabib tanpa nama yang kasih aku obat, jadi aku bisa lolos dari bahaya. Lolos dari bahaya? Maksudnya apa? Maksudnya cucumu ini bukan sakit tapi keracunan. Apa kamu bilang? Dan lagi ini jenis racun kronis yang dikasih pelan-pelan. Anak kecil seperti kamu tidak punya hak bicara soal masalah keluarga Santoso. Aku bilang apa sih, kamu kok panik banget? Masalah ini harus diselidiki sampai tuntas. Aku juga pengen tahu siapa yang berani-beraninya kayak gini. Semua harus jujur. Siapa yang mencelakai cucu saya, berani sekali. Yang tidak jujur akan saya hukum berat. Kakek, jika racun diberikan lama, pasti pelakunya orang lama di rumah ini dan sering ke dapur. Santoso tua, saya sudah ikut Anda puluhan tahun membesarkan Rizky Santoso. Mana mungkin saya menyakitinya? Pak Syamsul, silakan bangun. Pak Syamsul selalu setia pada keluarga. Saya jelas nggak pernah curiga sama beliau. Tapi... Rizky Santoso, saya benar-benar nggak pernah. Saya sudah lama kerja di keluarga Santoso dan nggak ada masalah sama kamu. Mana mungkin saya sejahat itu? Pasti ada yang fitnah saya. Mohon Tuan Tua Santoso bela saya. Iya, Rizky, Bu Rukmi itu selalu jujur, kok. Kalau nggak ada bukti, jangan asal nuduh. Siapa bilang tahu kebenaran harus bukti? Sang tabib, kamu ada cara? Ini obat baru racikan saya. Bisa membuat sistem saraf mati rasa sementara. Orang yang minum obat ini hanya bisa berkata jujur. 1 pil cukup. Sekeras apapun orang menutup mulut, tetap akan berkata sebenarnya. Menurut saya, semua anggota keluarga Santoso harus minum pil ini. Tak bisa. Efek samping pasti ada. Kamu yakin gak apa-apa? Kalau terjadi sesuatu, bisa tanggung jawab? Aku baru ingat. Kamu, kan? Hari itu aku lihat kamu mencurigakan banget, masukin sesuatu ke obat kakak sepupuku. Menurutku orang yang meracuni itu pasti kamu, kan? Enggak. Jelas-jelas. Pikir dulu sebelum ngomong. Nyawa adikmu masih ada di tangan aku. Jelaskan baik-baik. Kenapa kamu racuni kakak sepupuku? Iya, aku yang racunin. Jadi benar kamu? Mas Rizky nggak mau pinjamkan uang.
Adikku gara-gara itu kakinya dipatahkan sama orang. Aku sudah melayani dia bertahun-tahun, tapi dia malah nggak peduli sama sekali. Bu Rukmi, kenapa kamu tega bilang begitu? Mas Rizky sudah sering pinjamkan uang. Kamu selalu bilang ada keluarga sakit, tapi uangnya dipakai adikmu untuk judi. Jangan salahkan Mas Rizky. Gak tahu diri. Hanya karena uang itu. Berani racuni cucuku, ya? Seret dia keluar. Baik. Minum obat ini 3 hari, kamu bisa lepas kursi roda, Mas Rizky. Wah, syukurlah, Sang Tabib. Kali ini benar-benar berkat bantuanmu. 3 hari lagi, kalau cucuku bisa benar-benar berdiri. Aku, Pak Santoso, pasti akan adakan pesta syukuran besar buatmu. Nanti kamu wajib datang, ya? Nanti aku serahkan ke Pak Santoso untuk urus. Rizky, selamat ya. Soal tadi jangan dipikirin banget. Bambang dan Aditya cuma khawatir. Iya, Rizky, kamu jangan terlalu dipikirin, ya. Bu Rukmi, gak usah dijelasin. Jangan ngomong sembarangan, bisa bikin umur pendek. Kamu kok ngomong gitu ke orang tuaku? Udahlah. Rizky, kami gak ganggu istirahatmu lagi, ya? Pat. Pergi. Mereka yang nyuruh, Mas. Kenapa? Aku tahu mereka biang masalah, tapi aku belum cukup kuat melawan. Aku harus cepat sembuh. Akhirnya bisa kuambil alih lagi. Melati mana? Kok nggak kelihatan dia? Bahaya, Mas tadi pingsan. Melati kabur dari RS cari obat ajaib buat nyelamatin. Melati itu polos banget, jalan aja nggak hafal. Malam gini pasti gampang kenapa-kenapa. Cepat cari dia. Aku pulang bawa obat. Kakak tampan sudah bangun, syukurlah kamu sadar. Kemana cari obat, Melati? Aku ke gunung nyari obatnya, jalan di gunung susah banget. Aku harus manjat jauh banget baru bisa dapet yang ini. Ini kan cuma rumput liar semua. Ini obat dewa. Rumput liar. Mengapa kamu menggali tanah pakai tangan? Kakak ganteng, kamu nggak bakal matikan. Melati, tenang aja. Selama ada kamu, aku rela mati. Aku bakal berjuang sekuat tenaga. Anak sakit itu katanya bisa diselamatkan. Tapi katanya umurnya tak lama lagi. Katanya sang tabib turun tangan buat Rizky Santoso. Makanya dia bisa selamat dari kematian. Dalam 3 hari, dia sudah bisa berdiri dari kursi roda. Terus aku berarti sia-sia dong melepas posisi calon nyonya besar keluarga Santoso ke Melati Wibowo yang bodoh itu. Tenang aja, walaupun dia beneran sembuh orang-orang keluarga, Santoso juga nggak bakal biarin dia beneran bisa berdiri. Sial, kayak bebek rebus di depan mata malah kabur. Aneh juga ya, kapan sih sang tabib itu mulai deket sama anak sakit-sakitan itu? Menurutku sih langsung dicekik aja sekalian biar nggak ribet. Diam. Dasar bodoh, kamu kira cukup matiin dia doang udah beres, masih ada tuan tua Santoso. Masih ada yang dukung dia. Kalau kematian dia sedikit aja mencurigakan, kita bertiga nggak ada yang bakal lolos. Terus gimana dong? Masa kita cuma bisa lihat dia rebut lagi posisi pewaris? Tentu aja nggak, itu cewek katanya harus minum obat 3 hari baru bisa berdiri kan. Tinggal ganti aja obatnya. Ganti aja obatnya, bereskan. Nah, kalau kita gerak sekarang, gimana ya? Tenang, nggak racunin kok, cuma ganti jadi obat stamina biasa. Buang sisanya, mereka nggak bakal tahu. Pokoknya, 3 hari lagi. Tidak bisa berdiri, selesai. Bener juga. Emang paling jago kamu. Dedi, kamu sendiri yang urus ini ya. Ingat, jangan sampai ada yang mencurigakan. Siap. Siapa Melati dan yang satunya siapa? Ganteng. Ini kakak ganteng. Saatnya minum obat. Tunggu. Itu bukan resepku. Kakak ganteng, Melati juga mau minum. Boleh nggak Melati yang minum duluan? Dasar kamu, ini bukan air gula loh.
Ini obat, pahit banget. Melati tak takut. Nanti jangan nangis ya gara-gara pahit. Hanya 1 tegukan. Mas Rizky, obatnya. Obatnya diganti orang. Untungnya cuma obat penambah stamina biasa. Rasanya pahit, nggak mau lagi. Bodoh sekali. Mau minum 10 hari pun. Lebih baik mati di kursi roda, nggak ada efek apa-apa. Mas Rizky gimana rasanya? Gak ada efek apa-apa. Ini kan baru diminum, bukan obat ajaib. Obat ini nggak ngaruh sama sekali buat dia. Dengan kondisiku sekarang, gimana aku bisa bantu netralin racunnya? Bantu aku siapin air rendaman obat, aku mau rileks sebentar. Air rendaman obat, ya. Kakak ganteng, biar Melati aja yang siapin. Ya, Melati punya obat ajaib, dijamin kamu langsung sembuh total. Sembuh total ya? Terima kasih, Melati kecilku. Tabib belum pernah buat air rendaman obat. Mas Rizky sakit, kamu beruntung dapat rezeki seperti ini. Bu Melati ternyata siapkan air rendaman untukmu. Kupikir cuma minta permen. Lah. Ini bukan batuk, lebih mirip beracun. Bu Melati memang bandel. Mas Rizky, biar aku ganti airnya. Aku mau rendam di sini, biarin aja. Lah. Kamu nggak lihat ya? Tanaman obat ini tuh dia petik sendiri naik ke gunung. Dia beneran percaya kalau tanaman obat ini bisa nyembuhin aku. Lihat aja ketulusannya. Masa aku tega ngecewain dia? Buat aku sih, cuma mandi 2 kali aja, nggak masalah. Mandi aja, yuk. Aku nggak sia-sia buat kamu. Cuma sayang, gabungkan dengan resepku, lebih efektif. Hasilnya lebih efektif, tapi kamu baru bisa berdiri susah payah 3 hari lagi. Ternyata prediksi Anda tepat. Kalau saya tak tukar ramuan ini, rencananya bisa berhasil. Benar-benar mengerti adikku. Dia memang gak pernah bisa sabar, jadi sekalian saja saya kasih dia kesempatan. Maksud Anda? Setidaknya sebelum acara nanti, saya harus bikin dia yakin kalau rencananya sudah berhasil. Saya mengerti. Anda pura-pura pincang dulu, lalu berdiri di acara. Mereka harus serahkan sahamnya. Nggak bisa, masalah obat ini nggak bisa dibiarkan begitu aja. Saya harus cari cara. Besok tukar lagi obatnya. Pak Syamsul kak, layangan aku hilang, bisa bantuin cari nggak? Bu, lihat deh. Ini kakak ganteng yang kasih ke aku, kalau sampai hilang dia pasti sedih banget. Bu, tolong jaga ramuan obatnya baik-baik ya. Saya cari layangannya dulu. Bu, layangannya udah ketemu. Makasih ya, Pak Syamsul, bapak baik banget. Ibu di rumah ini benar-benar seperti anak kecil. Obat ini rasanya beda, ada manisnya sedikit. Tidak benar. Ini bukan obat itu. Bukan obat yang itu. Nggak mungkin. Orang sudah diminta balikin obatnya, jadi nggak perlu repot lagi. Mungkin masih ada niat jahat. Sekarang tes aja obatnya. Oke. Selama obatnya rutin, pasti nggak ada masalah. Dasar anak bandel. Udah nikah jadi makin berani, ya? Lihat aku aja nggak sapa sama sekali. Bu, coba lihat dia sekarang. Jangankan nyapa, kayaknya ngomong manusia aja udah nggak ngerti deh. Dasar bodoh,
Kamu tahu nggak, hidup enak yang kamu rasain sekarang itu semua gara-gara aku. Belum cepat-cepat sujud buat berterima kasih sama aku? Erna Lestari, Ratna Wibowo. Kalian beneran pikir aku masih yang dulu, gak bisa lawan sama sekali? Aku. Nona Melati. Melati Wibowo berani menyuruh istri Rizky Santoso untuk berlutut dan menyembah kamu yang pertama kali. Kakak ganteng. Dia? Ini demi melindungi aku. Jadi kamu Rizky Santoso. Gosip itu ternyata tidak bisa dipercaya. Rizky Santoso ini mana ada tanda-tanda membaik masih aja sakit-sakitan. Mas Rizky, jangan salah paham. Ratna memang belak-belakan. Kami dengar kesehatanmu membaik, jadi kami datang menjenguk. Niat baik kalian, aku hargai kalian pulang saja. Kakak ipar, kita ini sudah keluarga, baru datang, sudah disuruh pergi, tidak pantas. Keluarga dari kecil Melati di rumah kalian hidupnya kayak apa kalian sendiri pasti tahu. Bu Wibowo, bicaralah jujur jika tidak. Jangan salahkan Rizky kalau tak hargai keluarga Wibowo. Aku belum cerita ke dia tentang keluarga Wibowo. Kok dia tahu? Mas Rizky Santoso, tolong jangan salah paham, kedatangan kami kali ini benar-benar gak ada niat buruk. Saya dengar setiap perempuan yang menikah masuk keluarga Santoso akan dapat 3% saham grup Santoso. Keluarga ini benar-benar mati banget ya. Saya tidak ada maksud lain. Saya pikir Melati pikirannya kurang jernih dan kondisi kamu juga kurang baik. Jadi saya pikir sementara saham 3% itu dikelola keluarga Wibowo dulu. Nanti kalau Melati sudah sehat, pasti saya kasih semua ke dia. Boleh kok. Beneran. Tapi Bu Wibowo ngomongnya keburu telat nih. Maksudnya apa? Kakek bilang takut ada orang jahat yang incar uang Melati, jadi disimpan dulu. Nanti kalau Mas Ganteng sudah sehat, baru semuanya diberikan ke dia. Orang jahat siapa lagi yang ngomongin soal saham? Itu loh yang mukanya mirip kamu tua dan jelek, tante-tante itu. Tamu. Udah deh, kita masih ada urusan, permisi duluan ya. Melati, ayo kita pergi. Minggir. Bu. Bu, dipermalukan gitu ibu bisa tahan? Kamu ngerti apa sih? Sedikit sabar demi rencana besar. Dasar Bambang Santoso, lama banget nggak bales chat aku, ternyata mau makan sahamnya sendiri ya. Bagus banget kamu, Bambang, lama nggak balas chat aku. Mau ambil semua saham sendiri? Pelan-pelan, aku tak bilang ambil semua saham. Kamu masih pura-pura nggak tahu. Kita sepakat, asal aku bisa nikahin Melati Wibowo ke Rizky Santoso, kamu bakal kasih aku 3% saham. Aku udah lama nunggu. Kalau kamu nekat ambil semua saham, hati-hati, aku bisa langsung musuhin kamu. Musuhin kamu? Jangan lupa, siapa yang bantu selesaikan masalah besar dengan Dewi Pratiwi? Orang yang bantu mereka bunuh ibu aku, ternyata dia. Ngomongin orang mati siang-siang bikin suasana nggak enak. Cepat jelasin soal saham itu gimana sebenarnya. Semuanya gara-gara Siti Mawarni. Sudah berapa kali ku bilang? Jangan bahas ini dulu. Dia tetap ngeyel. Pas aku nggak ada, dia malah bikin masalah sama si sakit-sakitan. Lihat sekarang, semuanya kacau. Aku pusing banget. Tuh kan, ternyata memang dia. Soal saham, tenang aja. Itu cuma soal waktu. Tunggu sebentar lagi. Tunggu? Sampai kapan lagi? 2 hari lagi Rizky Santoso bisa jalan. Lihat dia sekarang, apa bisa jalan? Dulu Dewi Pratiwi juga bertahan, akhirnya tumbang. Dia juga bakal sama. Ternyata benar dia yang bantu bunuh ibuku. Mas, baju kamu sudah dibawa? Aku sudah kotor. Lihat cowok ganteng tadi. Kenapa dia kesini? Aku mau tanya, bukannya kamu harus jagain Bu Rizky? Kamu tadi kemana? Aku cuma ambil baju kamu,
Jangan salahkan aku. Mas, kamu udah bisa berdiri. Jaga mulut kamu baik-baik, jangan sampai ada orang lain yang tahu soal ini, paham gak? Iya, oh iya. Ada kabar dari lab. Gimana katanya? Obat yang diganti mirip sekali dengan obat dari sang tabib. Menurutmu, siapa orang itu? Tahan dulu, kita tunggu saja. Maksud kamu? Nanti pas aku minum obat lagi, lihat siapa yang sebenarnya tukar obatnya. Kamu berani sekali mengganti obat tuan muda. Berbaliklah. Jadi kamu. Tuan muda. Obat sebelumnya juga kamu yang ganti. Kamu itu. Orangnya sang tabib? Benar, Tuan muda. Tabib khawatir obat Anda diubah, jadi saya dikirim bantu Anda. Tidak benar. 3 tahun lalu, kamu sudah datang ke keluarga Santoso. Sang tabib 3 tahun lalu sudah menempatkan kamu di sini. Sebenarnya dia mau apa? Tuan muda, saya cuma menjalankan perintah. Kalau soal itu, Anda harus tanya langsung ke sang tabib. Kau keterlaluan. Baiklah, saya nggak mau tanya lagi. Kalau saya tahu kalian melakukan hal yang merugikan keluarga Santoso, saya nggak akan tinggal diam. Tuan muda, kenapa biarkan dia pergi begitu saja? Saya sudah memilih kerjasama dengan sang tabib, jadi saya harus percaya padanya. Masalah ini saya akan tanya langsung ke dia. Nona. Dia percaya. Dia tampaknya tidak curiga. Nona, Rizky Santoso sepertinya sadar obatnya sudah diganti. Apa? Orang kita melihat Farid Pratama membawa obat ke lab mereka sekarang. Mereka menunggu kamu terjebak. Ternyata aku meremehkan si sakit itu. Bak, sekarang kita harus gimana? Tenang aja. Kita masih punya orang di keluarga Santoso. Dia kartu as terakhir keluarga Santoso. Itu dulu. Sebelum aku datang sekarang, akulah kartu as itu, suruh dia keluar. Gantiin aku. Aku tahu Mas Rizky Santoso mau nanya apa, tapi aku saranin satu hal, jangan terlalu banyak tanya. Lebih baik, tapi aku bisa jamin orang-orangku gak akan ngelakuin hal yang merugikan kamu. Sang tabib setuju denganku dengan mudah waktu itu. Ada syaratnya juga. Gak akan nyerang aku. Tapi akan nyerang keluarga Santoso. Tapi, sang tabib, kayaknya kamu salah paham walaupun umurku gak lama lagi. Saya takkan biarkan orang semena-mena. Sedang serang keluarga Santoso. Tapi tidak termasuk kamu dan Pak Santoso. Mungkin Bambang Santoso? Mas Rizky Santoso. Karena kita punya musuh yang sama, musuh dari musuh. Itu kan teman, lagian aku udah bantu kamu berkali-kali. Kita harus saling percaya, bukan? Kalau Mas Rizky Santoso mau percaya sama aku bisa jamin aku nggak cuma bisa nyembuhin penyakitmu, tapi juga bantu kamu rebut lagi keluarga Santoso. Tentu saja aku cuma butuh orang-orang tertentu bayar harga yang pantas aja. Semoga saja tabib itu benar. Kerjasamanya lancar. Obat ini sudah diminum 3 hari. Kok batuknya malah makin parah? Rizky. Sebenarnya kamu gimana sih? Kalau nggak kuat, acara syukuran hari ini kita tunda dulu aja. Nanti aku cari tabib lagi buat periksa kamu. Undangan sudah disebar, jadi kurang pas kalau dibatalkan. Aku istirahat sebentar, pasti baikan. Kalian pergi duluan, aku nyusul. Cuma acara syukuran aja? Nggak ikut juga nggak apa-apa kok. Yang penting kesehatan kamu. Ngerti nggak? Ngerti, kakek. Baiklah.
Kami berdua berangkat duluan, ya. Kakek, boleh nggak Melati tinggal di sini nemenin aku? Sebenarnya dia lagi ngumpetin apa sih? Ya udah, memang sebaiknya suami istri datang bareng ke acara kayak gini. Melati, kamu temenin Rizky aja di sini ya. Kakek berangkat duluan. Sampai jumpa, Kek. Apakah Rizky sudah pulih? Bu Melati, jangan asal bicara. Mas Rizky pasti punya urusan lain. Kami tim khusus yang akan membantu penampilan ibu. Apa kabar Mas Rizky? Bapak Santoso, tenang saja. Mas Rizky segera tiba. Mas Rizky Santoso sudah mendapat pengobatan dari tabib dan kesehatannya membaik. Dia adalah anak muda berbakat dan penerus keluarga Santoso. Orang tua ini sangat mudah dipengaruhi. Kurangi bicara. Gimana tugas yang aku beri? Tenang aja, Mas. Para pemegang saham itu sudah aku urus semua. Hari ini, mau si sakit itu muncul atau tidak, asal mereka nggak lihat dia bisa berdiri dari kursi roda, hak waris ini harus selesai hari ini juga. Bagus sekali. Kelopak mataku sering berkedut. Menurutmu, Rizky Santoso sudah sembuh belum? Udah tenang aja, aku sendiri lihat si sakit itu kayak orang mau mati. Mana mungkin bisa berdiri. Udah, jangan dipikirin lagi. Pak Santoso bilang, asal hari ini kamu sukses bikin drama besar ini, pasti kamu juga dapat untung besar. Bagus, bagus. Bu Rizky Santoso datang. Bu Rizky Santoso sudah datang. Astaga, itu Bu Rizky Santoso. Bukannya dia agak kurang waras? Kayaknya iya. Dia kakak kandung Ratna Wibowo, beda ibu, wajahnya lebih cantik. Dia juga mau dibandingin sama aku? Kakakku ini memang kurang pintar sejak kecil. Gak nyangka keluarga Santoso benar-benar baik hati ya. Sampai orang yang kurang waras aja disayang banget. Sayang banget, kayaknya dia bahkan operasi hitung paling dasar aja pasti nggak ngerti deh. Emang bener-bener kurang waras. Pak Santoso, Mas Rizky Santoso kan calon penerus perusahaan. Kok Bapak bisa izinin dia menikah sama orang yang kurang waras? Padahal fisiknya sudah sehat, bisa turun dari kursi roda. Kenapa sekarang dia nggak pernah terlihat? Jangan-jangan semua itu cuma bohong? Kalau begitu, posisi penerus harus dipilih orang lain. Pak Santoso, hari ini Bapak harus beri penjelasan kepada kita. Bapak, tolong jelaskannya. Iya. Menurut saya Aditya Santoso cocok banget. Gimana kalau posisi penerus dikasih ke dia aja? Saya setuju. Setuju. Saya juga setuju. Kamu. Kalian. Pak, Bapak sebaiknya langsung umumkan sekarang. Rizky Santoso belum datang, dan tidak ada pilihan lain, kan? Siapa bilang tak ada opsi lain? Kakak ganteng. Dia benar-benar bisa berdiri. Rizky Santoso. Ini. Gimana bisa? Padahal aku sudah ganti obatnya. Rizky Santoso. Kamu sudah sembuh. Kakek. Tadi pagi setelah aku batuk darah kental itu, rasanya jauh lebih baik. Syukurlah. Melati. Farid, temani dia agar tak makan berlebihan. Baik. Bu Siti Mawarni ragu pada kemampuan sang tabib. Apa ingin segera ganti pewaris? Rizky, itu cuma salah paham. Tante peduli keluarga Santoso. Kamu lama tak muncul, semua kira begitu. Sekarang kamu sudah bisa berdiri lagi. Om Bambang sangat senang untukmu. Benar ya, terima kasih atas perhatian Om Bambang. Kalau aku sudah sembuh,
Bukankah seharusnya Om Bambang serahkan lagi status pewaris grupnya? Rizky Santoso, maksudmu apa? Papa sudah kerja keras urus grup bertahun-tahun. Masa kamu bilang ambil balik? Kamu anggap dia apa? Pak Santoso, grup dipegang Pak Bambang bertahun-tahun. Jangan pilih kasih. Mas Rizky belum pernah benar-benar urus grup, walaupun pewaris. Kalau langsung ambil alih posisi, kayaknya kurang pas deh. Apakah orang yang tidak pernah berkontribusi pantas mendapat keuntungan begitu saja? Dia jelas pantas. Sang tabib Anda datang, terima kasih sudah menyelamatkan cucu saya. Silakan, Pak Santoso, jangan ragu. Siapa di sini yang bernama Rizky Santoso? Saya. Pak Rizky, saya asisten Tuan James. Pak James dengar kesehatan Pak Rizky sudah pulih. Jadi dia investasikan 200 miliar ke grup Santoso sebagai hadiah ucapan selamat. Rizky, kamu benar-benar kenal Tuan James? Tidak mungkin dia sakit-sakitan, jarang keluar rumah. Mana mungkin kenal orang besar seperti ini? Pasti mereka cuma aktor bayaran. Uangnya pasti palsu. Apa? Telepon dari siapa? Tuan James sendiri yang telepon, berarti ini beneran. Wah, bagus banget Rizky. Kakek nggak nyangka kamu bisa sehebat ini. Sekarang kakek jadi tenang bisa menyerahkan perusahaan keluarga ke tangan kamu. Sekarang, siapa yang masih meragukan cucuku? Anak muda sekarang memang hebat, Rizky. Om Bambang sebelumnya khawatir kamu belum siap, jadi ragu kasih jabatan manajemen ke kamu. Sekarang terlihat kakek nggak perlu khawatir lagi. Memang hak pengelolaan grup ini harus dikembalikan ke kamu. Tapi kamu baru mulai, beri saya waktu sedikit untuk persiapkan semuanya. Benar, Bambang. Rizky, Om kamu sudah berpengalaman dalam manajemen. Jangan buru-buru. Biarkan dia jadi presiden direktur sementara. Belajar baik-baik darinya selama 1 bulan. Setelah siap, hak pengelolaan perusahaan diserahkan penuh ke kamu. Baik. Kakek, saya ikut keputusan kakek. Nggak nyangka ternyata Mas Rizky benar-benar sembuh, si bodoh itu jadi dapat untung deh. Waktunya mepet, harus cepat balikin ID. Sang tabib. Kenapa pergi pagi-pagi? Mau kemana? Aku. Kamu udah banyak bantu aku. Aku belum sempat ucap makasih. Nggak usah. Aku ada urusan, pamit dulu. Tunggu bentar. Ada beberapa hal yang belum sempat kutanyakan. Tuan James yang mereka bicarakan, itu bukan temanku. Itu temanmu, kan? Kenapa kamu banyak bantu aku? Aku jelas. Punya alasan sendiri. Aku bantu nggak gratis, cukup ingat janji kita. Aku pamit. Berikan ini ke tim styling. Besok parfum ini hanya untuk Melati. Aneh juga. Aroma parfummu persis banget sama parfum istriku, ya? Iya ya. Mungkin kebetulan aja kali. Kebetulan? Parfum istriku dari Santoso Group belum dirilis ke publik. Kamu belinya di mana? Sekarang ini. Banyak produk palsu, nemu parfum mirip udah biasa, kan? Gitu ya? Maaf Mas Rizky, aku lagi sibuk banget. Nggak sempat bahas parfum. Aku pergi dulu. Akan kuucapkan terima kasih lagi. Ganteng, Pak. Sudah pulang. Kenapa pulang cepat, Melati? Pestanya kurang seru, ya? Di sana terlalu ramai. Karena aku takut, jadi aku minta abang sopir antar aku pulang dulu. Kakak ganteng. Kamu nggak marah kan? Aku nggak marah kok. Benar. Syukurlah. Kakak, temani Melati main layangan ya. Maaf ya Melati, kakak ada urusan. Main sendiri dulu, ya? Oh. Ya udah deh. Pak Syamsu, tolong kesini. Siap.
bilang aja. Bu Melati tiba-tiba keluar dengan wajah panik saat acara baru dimulai. Dia tampak ketakutan, jadi saya segera mengantarnya pulang. Begitu ya? Benar sekali. Semua yang saya bilang benar. Oke. Pergilah. Farid Pratama. Tolong selidiki masa lalu Melati, dan semua aktivitas sang tabib setelah mereka datang ke Pasar Sutra. Rizky, kamu curiga Melati ada hubungan dengan tabib? Selidiki dulu aja. Aku nggak mau orang lain tahu soal ini. Siap, urusanmu sudah aku selesaikan. Uang sudah kutransfer ke rekeningmu. Ingat, setelah resign, rahasiakan ini. Tenang, saya janji akan diam. Nona, semua beres. Mereka nggak akan curiga lagi. Masih terasa aneh, semoga cuma perasaanku. Anak itu memang nggak baik. Seharusnya dari awal aku nggak perlu kasihan, langsung saja dia dibikin mati. Nggak bisa. Kayak dulu waktu bikin orang tuanya mati, pakai kecelakaan mobil. Tidak bisa. Anak itu mulai curiga. Kalau dia tahu, kita susah buat racun bertahun-tahun. Hampir ketahuan. Warisan di depan mata hilang begitu saja, nggak bisa diterima. Pak Rizky, Pak Ismail telepon lagi, minta uang proyek. Gimana, Pak? Apa? Proyek sebagus itu gagal, masih berani minta uang. Baru terima mahar 10 miliar dari aku, sekarang lebih kaya dari aku. Bilang aja, nggak ada uang. Ismail lagi. Brengsek dia. Dulu dia bantu kita, sekarang malah merugikan kita. Sebenarnya, kalau dia mati lagi, juga nggak masalah. Maksud kamu butuh kambing hitam? Orang bodoh itu benar-benar hoki. Rizky Santoso juga ndak punya mata suka sama dia. Kenapa coba orang bodoh itu bisa seberuntung itu? Semua ini seharusnya jadi milik aku. Kamu dulu ngotot nggak mau nikah, sekarang malah ngomong begini. Pak Rizky, apa ganti orang? Aduh ini kayaknya nggak cocok deh. Terus Tuan Tua Santoso gimana? Apa yang tidak pas? Pak Rizky, kebetulan kami juga mikirnya gitu. Kami tidak berniat membelok. Iya, benar banget, sekarang keadaannya udah kayak gini, siapa tahu kalau Ratna yang nikah ke sana bisa bantu Bapak juga kan? Oke, berarti udah sepakat ya? MAH. Maksud mereka ganti orang itu? Yaitu biar si orang bodoh itu balikin semua yang seharusnya jadi milik kamu. Bambang Santoso itu licik, masa dia baik? Nggak peduli dia baik apa nggak, yang penting kalau Ratna yang nikah kesana jadi nyonya besar di keluarga Santoso, dia nggak ada artinya lagi. Kita udah lama nurut Bambang Santoso, sekarang giliran kita jadi tuan rumahnya. Masalah ini nggak sesimpel itu. Kamu penakut, aku nggak peduli. Keputusan sudah dibuat. Ke rumah Santoso sore ini. Minum teh yuk. Apa yang kalian bilang? Ingin antar Melati pulang. Kalian tadi ngomong apa? Apakah Melati mau pulang? Kalian lagi bercanda apa sih? Orang itu? Apa kalian bisa seenaknya begitu? Kenapa dulu bukan Melati yang dinikahi? Sekarang malah mau kirim dia ke sini? Hanya mereka yang bisa lakukan hal aneh ini. Pak Santoso, Bapak jangan marah dulu. Kami juga ada alasannya kok. Dulu itu, kami rencananya memang mau kirim Ratna ke sini. Tapi waktu itu Ratna tiba-tiba divonis sakit parah. Apa? Iya, Pak Santoso, waktu itu kami mikir, Melati memang agak lambat. Tapi setidaknya dia sehat. Makanya kami kirim dia ke sini. Tapi, baru kemarin kami tahu, ternyata diagnosa rumah sakitnya salah. Alasan ngaco kayak gini. Kamu kira aku bakal percaya? Kami tahu kejadiannya rumit, tapi kami sungguh nggak bohong. Pak, surat diagnosa sudah ada. Mudah sekali memalsukan berkas seperti ini. Kami benar-benar ada di sana, Pak, bersama Siti Mawarni waktu itu. Pak Santoso, mana mungkin kami berani bohong? Aku cuma mikirin kebaikan Mas Rizky. Dulu ya sudahlah. Tapi sekarang dia pewaris keluarga. Masa dia nikah sama orang yang nggak jelas? Pak, Bu Wibowo ada benarnya.
Biarkan nona kedua di sini agar saling kenal. Rizky bebas pilih. Kita dan dia takkan menyesal. Rizky? Kamu yang putusin? Ya. Dia pasti nggak setuju. Aku setuju. Rizky, kamu udah yakin sama keputusanmu? Biarkan nona kedua Wibowo di sini. Oke deh, kalau udah mutusin sendiri, asal jangan nyesel aja. Berhenti. Kenapa kamu halangi aku? Aku mau tidur di kamar. Dasar bodoh, kamu benar-benar pikir ini kamar kamu sendiri? Dengar ya, sebentar lagi aku bakal jadi nyonya rumah di sini. Mulai sekarang, kamu harus segera keluar dari kamar ini. Kenapa harus? Ini kamar aku sama kakak ganteng. Maaf, mulai sekarang bukan lagi. Cepat keluar dari sini. Melati, kamu gak apa-apa? Aku baik-baik saja, kakak ganteng. Semua gara-gara dia. Dia suruh aku pergi. Kakak ganteng. Apakah kamu tidak mau bersama Melati lagi? Ratna Wibowo, sejak kapan kamar aku? Jadi urusan kamu? Rizky Santoso, aku. Kakak ganteng, yuk balik ke kamar. Balik ke kamar. Tapi Melati, mulai hari ini, kita tak bisa sekamar lagi. Kalau gitu, Rizky, aku boleh nggak tidur sama kamu? Gak boleh. Rizky. Terus main aja. Rizky Santoso, kamu salah minum obat, ya? Nona, Hubungi Rizky Santoso, suruh ambil haknya, bereskan Wibowo. Satu lagi. Jangan biarkan urusan pribadi ganggu rencana. Kalau iya, tak masalah punya musuh lagi. Tapi benar-benar marah kali ini. Coba jelaskan padanya. Mas tahan Ratna Wibowo di rumah untuk memancing orang yang menyembunyikan rahasia. Gak usah. Belum mau dia campur tangan soal ini. Bagaimana hasil penyelidikan yang kuberi? Mas benar. Hari tabib ke Kota Sutra sama dengan hari Mas dan Mbak Melati bertemu. Aku sudah suruh orang awasi Ayu Landari. Tapi tabib belum muncul. Tak ada yang tahu di mana dia tinggal. Ada lagi? Mas juga minta aku selidiki. Masa lalu Melati. Apa hasilnya? Keluarga Wibowo tidak baik padanya. Setelah ibunya meninggal, Ismail bawa anak selingkuhannya pulang. Melati sering dibully. Suatu kali dia demam tinggi. Untungnya pembantu menemukannya pingsan. Meski sempat dibawa ke rumah sakit, otaknya sudah terkena panas. Setelah Mbak Melati lamban, Ismail merasa bersalah, lalu dikirim ke desa tinggal dengan neneknya yang tabib. Setelah itu, dia kembali ke Kota Sutra untuk menikah demi perjanjian. Jadi dia beneran pernah jadi bodoh? Kondisi di kampung gak mungkin bisa nyembuhin dia. Apa mungkin neneknya yang nyembuhin dia? Apakah kemampuannya diajar neneknya? Kenapa setelah sembuh, dia tak kembali ke keluarga Wibowo? Oh iya, Mas, aku juga nemu satu hal yang aneh banget. Coba bilang. Gejala penyakit ibunya Mbak Melati mirip racun yang Mas alami. Apa? Ada orang yang mengikuti dan menyelidiki kita. Menurut Mbak, mungkin dari keluarga Wibowo? Gak mungkin. Keluarga Wibowo gak sepintar itu. Kecuali Bambang Santoso. Awasi Bambang Santoso dan keluarga Wibowo. Ingat, hati-hati ya. Rizky, kakak ini semua aku buat sendiri, loh kamu harus coba, ya. Silakan coba. Masakannya enak. Aku lumayan rajin, kan? Kayaknya pantas deh jadi istri kamu. Lebih baik pelihara anjing, pasti lebih rajin daripada tidur sampai siang. Kalian lagi ngomongin apa sih? Kok aku gak ngerti sama sekali, ya? Ini semua kamu yang masak? Keren banget, deh. Tapi kok ada rambut kuning di sini? Setahu aku di rumah kita cuma itu.
Aku cuma minta tolong boleh buat bantu sedikit. Saatnya mandi, ya. Oke, aku siapin dulu. Biar aku yang siapin mandi buat kakak. Jangan genit sana sini, lihat aja, kali ini aku bikin kamu gatal-gatal. Kenapa nggak ada reaksi? Harusnya beda, deh. Aduh, gawat, jangan-jangan aku salah kasih obat. Kakak. Sampai kapan kamu mau sembunyi? Tabib kecilku. Kakak ganteng. Kamu lagi ngomong apa sih? Kayaknya aku nggak ngerti deh. Nggak ngerti. Tak paham. Ikut aku berendam aja yuk. Melati Wibowo. Beraninya kamu goda Rizky Santoso. Hari ini bakal aku hajar. Coba aja kamu berani sentuh dia. Rizky Santoso. Kamu malah bela dia, emangnya kenapa? Dia itu cuma orang bodoh, orang yang kamu suka seharusnya aku, bukan dia. Kamu juga tahu dia itu cuma orang bodoh. Jadi selama ini, Ratna Wibowo di rumah sukan Indes kakaknya sendiri kayak gini ya? Aku. Di keluarga Santoso, yang kita butuhin itu istri yang sopan dan bijak, bukan anak gadis yang suka semena-mena. Kalau kamu gak bisa ubah sifatmu, lebih baik pulang aja. Berani rebut dari aku, dasar cewek licik, suatu hari nanti, kamu pasti bakal bayar mahal. Anak kecil. Kok buru-buru banget? Mau kemana sih? Kakak ganteng nakal. Hampir kena jebak. Aku harus menjaga rahasia identitasku. Kenapa keluarga Wibowo kirim Ratna ke sini sekarang? Mau apa sih? Sudah coba segalanya, tetap tak bisa buat dia jatuh cinta. Kamu sih emang kurang usaha. Jangan ikut campur. Aku tak bisa atur kamu, tapi bisa beri saran. Saran apa? Langsung lakukan, biar tak bisa mundur. Luar biasa. Ratna Wibowo kini jadi kambing hitam kita. Sekarang, tak ada lagi yang curiga pada kita. Ratna Wibowo itu emang bodoh banget. Gak jauh beda sama si Melati yang pura-pura bego itu. Aku bohongin dia bilang obat itu buat bikin orang jatuh cinta. Dia percaya aja. Malam ini, dia bakal masukin obat itu ke makanan Rizky Santoso. Racun ini 10 kali lebih. Lebih murni dari dulu. Begitu dimakan, nggak sampai 5 jam, langsung muntah darah dan mati. Asal Rizky Santoso mati, keluarga Santoso bakal jadi milik kita. Mendingan dua-duanya mati sekalian. Jadi, nggak ada saksi hidup. Hahaha. Mendingan dua-duanya mati sekalian. Jadi, nggak ada saksi hidup. Ratna Wibowo dipakai untuk meracuni mereka. Dia tahu soal ini nggak? Tidak tahu juga. Dia pasti sudah bersiap, kan? Tapi, racun ini benar-benar bisa bikin mati. Rizky, rasanya aku punya utang padamu dari kehidupan lalu. Kak Rizky, bikinin sup sehat biar cepat pulih. Minum selagi hangat, ya. Kali ini, aku masak semuanya sendiri, tanpa bantuan siapapun. Gitu ya. Aku coba aja deh.
berani minum semua jenis sup. Kalau nggak ada aku, kamu sudah mati 100 kali. Rizky Santoso, kali ini meskipun Sang Tabib datang, tetap nggak bakal bisa selamatin kamu. Tanpa aku, dia sudah hampir mati berkali-kali. Ngapain aku mikirin dia terus, toh dia juga nggak bakal mati. Apa ini? Jangan-jangan kejadian lagi. Bukannya kamu gak mau urus aku lagi? Kau balik? Kamu tahu dari mana? Kamu sengaja lihat? Kamu. Bagaimana kamu tahu obatku diganti? Kamu sengaja jebak aku di sini? Kamu. Kok kamu bisa ngenalin aku sih? Orang itu tetap sama. Mata mereka selalu jujur. Mata kamu masih polos kayak waktu kecil. Waktu kecil? Kita dulu udah kenal waktu kecil ya? Mari lihat sesuatu, yuk. Sebentar ya. Kok kamu bisa punya ini? Jadi, saat pertama kita bertemu, langsung kenal aku? Aku masih ragu. Kamu baru gabung keluarga Santoso. Aku kira kamu kena musibah, jadi terlihat bodoh. Selama bisa, aku akan jagain. Aku kaget, ternyata kamu selama ini bohong padaku. Maaf ya. Aku tahu kamu punya alasan. Aku takkan menyalahkanmu. Sebentar. Tidak sekarang. Aditya Santoso kasih obat ke Ratna Wibowo, bukan perangsang, tapi... Itu racun. Kamu tahu kan? Kamu aja yang gak tahu soal ini. Ini. Aku masih butuh bantuanmu dan orang-orangmu buat akting bareng nanti. Kok belum ada kabar ya? Jangan-jangan ada masalah lagi. Kakak ganteng. Kakek, gimana dong? Barusan kakak ganteng muntah darah banyak banget. Dia bakal mati nggak ya? Ini sebenarnya kenapa sih? Aku sungguh nggak tahu apa-apa. Saat bangun, dia begitu. Bukan salahku. Kenapa bengong? Cepat panggil tabib. Sang tabib cucu saya sebenarnya dia gimana sekarang? Keracunannya parah, tak bisa diselamatkan. Nggak mungkin, bukannya tadi kamu bilang kesehatannya sudah membaik? Racun sebelumnya memang sudah sembuh, tapi kali ini dia kena racun yang lebih ganas. Maksud kamu ada orang yang... Ratna, aku kira kamu anak baik. Ternyata kamu bisa lakuin hal begini. Bukan aku benar-benar nggak tahu apa-apa. Kamu masih bilang nggak tahu? Malam ini cuma kamu yang ada di kamar Rizky. Aku hanya berikan Rizky sedikit obat perangsang. Kamu yang obat itu, kamu yang kasih ke aku obat itu, dia yang kasih ke aku. Bukan. Aku bilang. Mbak Ratna makan bisa sembarangan. Tapi ngomong jangan asal lagian kamu punya bukti buat nunjukin itu aku yang lakuin. Menurutku sih karena kamu lihat kakak sepupuku nggak suka sama kamu, makanya kamu jadi benci terus racunin dia. Kan? Aditya. Bawa dia ke kantor polisi. Nggak aku. Aku nggak bersalah, mereka yang mau nyelakain aku. Sang tabib. Cucu saya itu. Sudah tak ada harapan? Saya akan coba yang terbaik. Tapi mungkin dia hanya bisa terbaring di kasur. Takkan sadar lagi. Baik.
Baik. Asal nyawa cucuku bisa diselamatkan, itu sudah cukup. Semua keluar dulu, tinggalkan satu orang untuk membantu saya nanti. Sang tabib, biar saya saja yang bantu Anda. Hanya Bu Rizky Santoso yang perlu tinggal. Dia kan cuma orang bodoh. Sudah. Melati saja yang tinggal. Semua keluar. Pelan saja, ayah. Nona, Terbaik sudah. Kamu sengaja undang mereka? Bambang Santoso sudah rencana ini lama demi warisan. Dia pasti nggak mudah menyerah. Dia hati-hati. Hanya cara ini kita bisa buat dia terlihat salah. Bukti ini sudah cukup untukmu. Belum cukup. Aku ingin keadilan untuk orang tuaku. Sama kayak kamu. Bagaimana kamu tahu tentang ibuku? Apa orang tuamu juga jadi korban? Sang tabib cucu saya itu. jangan khawatir, nyawanya sudah selamat. Tapi, kapan sadar belum pasti, kita hanya bisa pasrah. Syukurlah, terima kasih banyak, Sang tabib. Bapak terlalu sopan, saya pamit dulu, biar saya antar. Serigala itu ternyata kuat bertahan hidup. Belum juga mati dia. Takut apa sih tadi kan dukun itu bilang kalaupun sembuh paling juga jadi orang cacat. Iya juga sih. Keluarga Santoso akhirnya tetap jadi milik kita. Tunggu. Masuk dulu. Tunggu. Bangun. Bambang Santoso soal Ratna, kamu harus kasih penjelasan ke saya. Bu Wibowo ngapain sih marah-marah begini? Pak Santoso, kamu keterlaluan. Saya, Ismail Wibowo, merasa tak pernah salah padamu. Kenapa sakiti anak saya? Bambang Santoso, jangan kira keluarga Wibowo bisa seenaknya kamu injak. Saya masih punya bukti soal dulu. Kalau kamu bikin saya kesal, kita bisa mati bareng. Bu Wibowo, jangan emosi dulu. Saya punya alasan kuat. Kalian kira kejadian itu bisa selamanya disembunyikan dari anak serigala? Mengapa saya ambil risiko mulai duluan? Silakan duduk dulu. Kita bicarakan dengan baik-baik. Kenapa anak saya jadi korban? Kenapa bukan anakmu saja? Aditya di keluarga kita kini lebih terbuka. Dulu dia jaga jarak, waspada seperti menghadapi maling. Aku pernah berpikir untuk manfaatin Melati yang pura-pura blon, tapi dia nggak ngerti orang. Tenang, begitu aku kuasai Santoso Group, aku kasih 10% saham ke keluarga Wibowo sebagai kompensasi. Dari investasi Tuan James, aku bagi 100 miliar ke keluarga Wibowo. Aku sudah cari pengacara terbaik buat keponakan kita. Paling lama dia di penjara 3-5 tahun. Setelah bebas, aku akan urus agar Aditya menikahinya. Dia tetap bakal jadi calon nyonya besar Santoso Mendingan. Omongan lo beneran, jangan lupa kecelakaan. Mobil waktu itu bukti lo masih ada di tangan kita. Tentu saja. Bagus deh, soal ini gue catat dulu ya. Pak Ismail, ayo pergi. Berani nipu uang saya? Bisakah kamu nikmati uang itu? Menurut lo Bambang Santoso omongannya bener nggak sih? Selama ini gue nggak pernah lihat dia sejujur itu. Jangan-jangan dia mau ngejebak kita lagi. Dia berani. Kita punya bukti dia dulu bersekongkol meracuni kakak dan iparnya. Kalau dia berani bohong, gue langsung putus hubungan. Kita lihat siapa lebih kejam. Rekaman itu udah lo simpan baik-baik belum? Tenang aja, rekaman itu selalu gue bawa. Bagus deh. Pak supir jalan, Pak supir rem. Rem, berhenti. Berhenti dong. Mbak perlu bantuan gak? Nggak usah, aku bisa jagain Kak Rizky sendiri. Kamu lagi ngapain sih? Ntar ada orang lihat loh. Ayo, ada apa? Apa? Tabrakan mobil. Apa sebenarnya terjadi? Baru dapat kabar,
Mobil Erna Lestari tabrak truk besar, hancur total. Erna dan sopirnya meninggal di tempat. Ayahmu, Ismail Wibowo, masih kritis tapi lebih beruntung. Siapa yang mereka temui sebelum? Bambang. Pasti gara-gara dia. Ini apa? Sudah tahu. Orangnya dibawa ke rumah sakit, satu meninggal, satu lagi luka parah. Sepertinya nggak lama. Bagus banget. Kali ini kita nggak perlu khawatir lagi deh. Santoso mau mundur jabatan. Santoso akan kita kendalikan. Kalian mau ambil alih kendali perusahaan? Bisa aja. Tapi tunggu gue mati dulu. Jangan kira gue nggak tahu apa yang kalian pikirin Rizky aja belum. Mati kalian udah mulai mikir yang aneh-aneh, apalagi lo Bambang selama ini. Gue masih anggap lo orang baik, gak nyangka juga lo nggak tahan juga ya. Pak, saya juga terpaksa. Tuan James segera tanda tangan kontrak. Rizky malah tumbang saat penting ini untuk klien besar. Terpaksa tanda tangan menggantikannya. Kalau tidak Santoso Group bisa rugi besar. Iya, Pak Bapak juga tahu sendiri keadaan Santoso Group kita beberapa tahun terakhir banyak orang di luar sana cuma nungguin kita jatuh, Pak. Betul. Kalian berdua, Om sama Tante. Udah nikmatin hasil kerja keponakan masih aja mau rebut hak dia. Gak malu apa. Masalah ini, tak ada debat. Semuanya keluar dari ruangan gue. Loh, Pak. Keluar. Dasar tua bangka satu ini susah banget diatur. Apa rencana kita? Kalau dia nggak nurut, kita cari cara biar dia nurut. Pak, maksud Bapak. Nyawa 1-2 di tangan kita bukan masalah besar, kan? Jangan gila. Mereka mau sakiti Pak Santoso. Lapor polisi, Mas Rizky. Jangan tergesa, nanti curiga. Iya. Sekarang kita hampir bisa menjebloskan mereka ke penjara selamanya. Jika ketahuan, semua usaha kita sia. Terus gimana dong? Tentu aja. Gunakan strategi mereka. Beberapa hal butuh bantuan kakek, tak bisa lagi disembunyikan. Kakek, Melati, kamu kenapa? perlu bicara dengan kakek. Ayah, kami salah. Yang tadi siang, anggap aja nggak pernah terjadi. Ayah, jangan marah lagi. Aku buat teh ginseng agar ayah sehat. Minum selagi hangat, ya. Ayah. Ayah, kami memang salah tadi siang. Tolong jangan salah paham. Aku sadar, Wong tak bisa melanggar aturan keluarga. Selama Rizky belum sadar, aku akan menjaga posisi kepala keluarga untuknya. Iya, ayah. Kalian harus sadar sudah salah. Kedepannya, jangan bahas lagi soal itu. Pak, istirahat dulu ya. Kami pamit. Besok itu tuan tua sudah nggak akan bisa bangun lagi paling nggak. Dia jadi kayak orang koma. Pak, jadi sekarang nggak ada lagi yang bisa halangi kita, kan? Besok adakan rapat karyawan umumkan status baru kita berdua. Gak nyangka. Mereka benar-benar berani lakukan ini. Melati. Untung ada kamu, tapi kapan kamu tahu soal ini? Mungkin ya. Kamu pura-pura bodoh selama ini.
Kalau dari awal kamu tahu rencana mereka terus Rizky. Kakek tenang aja, Kek Rizky nggak kenapa-kenapa selama ada aku nggak. Ada yang bisa celakain dia karena aku ini sang tabib. Apa katanya? Kita harus pastikan mereka tertangkap. Rizky. Pak Santoso. Kakek sudah sehat lagi, syukurlah. Kalian berdua kenapa nggak bilang sama aku? Bikin aku khawatir aja. Kakek, kami cuma takut kakek tahu terlalu banyak nanti malah sakit. Salah kakek juga. Sampai percaya sama orang kayak gitu selama ini kakek yang salah sama kamu dan sama orang tuamu. Bukan salahnya. Kakek. Mereka memang licik pintar banget menyamar, tapi kakek percaya sama aku. Kali ini, aku pasti bongkar semua kebusukan mereka. Sudah dengar berita hari ini? Tuan Santoso jatuh koma, semua pewaris tumbang. Rizky Santoso bakal ambil alih keluarga dan grup Santoso. Aditya jadi pewarisnya. Telah tiba. Terima kasih kepada teman-teman jurnalis. Seperti yang kalian tahu, keponakan saya Rizky Santoso sempat diracun. Ayah saya jatuh sakit parah karena cemas. Keluarga Santoso tidak bisa sehari pun tanpa pemimpin. Jadi, saya mau mengumumkan satu hal penting. Yaitu, saya akan meneruskan amanat ayah saya. Selanjutnya, grup Santoso. Sejak kapan kamu jadi pemimpin? Santoso? Pak. Bambang Santoso. Kamu racunin teh saya dan masih mau membunuh Rizky. Semua perbuatan keji itu. Kamu kira saya nggak tahu? Pak, Anda sudah pikun ya? Mana mungkin saya racunin Anda? Pak, semua tahu Bambang anak berbakti. Tanpa bukti, jangan tuduh sembarangan. Anda memang pikun, Pak. Rizky memang anak berbakti. Pak Santoso sudah tua, mungkin pikun. Ada buktinya, Pak? Bukti ada, kok. Ini racun yang sudah dimurnikan 10 kali lipat dari sebelumnya. Begitu diminum, gak sampai 5 jam. Langsung tewas. Semoga saja mereka berdua mati. Jadi, gak ada saksi lagi. Gak benar. Video ini palsu. Rizky Santoso, aku tahu kamu benci aku. Aku udah ambil posisi kamu lama. Tapi, jangan fitnah aku pakai video palsu. Kita punya lebih dari satu video, kok. Kamu sudah pintar, melatih Wibowo. Bukannya kamu cuma asisten tabib itu? Kok bisa bareng sama dia? Jangan kurang ajar pada sang tabib. Sang tabib? Kamu bilang dia? Betul. Aku ini sang tabib. Sang tabib itu aku. Racun ini, aku tukar dari Ratna Wibowo. Sudah diperiksa, komposisinya persis sama dengan yang ada di botol kosong di kamar kamu. Masih ada yang mau ngomong? Sudah mengerti. Kamu pura-pura polos, padahal licik. Kalian berdua jebak aku. Om Bambang, kalau nggak mau ketahuan, jangan pernah berbuat jahat. Tanggung sendiri akibat perbuatan buruk kalian. Terlalu jahat, kini rasakan akibatnya. Pak, tak mau aku. Itu dialah dalangnya, dia yang mau meracunimu. Aku cuma ikut-ikutan saja. Kok, iya, racun itu, memang dari keluarga dia, dari lembaga penelitian milik mereka. Tidak ada hubungannya sama aku. Bambang Santoso, sialan. Semua ini salahmu. Diam. Karena kalian, aku jadi begini. Pak, aku salah. Aku cuma menyuruh orang hampir membunuh, tapi aku tidak membunuh siapapun. Lihat, siapa bilang kamu tak membunuh? Bambang Santoso? Dasar bajingan keparat. Tak bisa. Masih hidup meski ditabrak parah? Kamu sudah lupa kalau masih ada aku, ya? Bambang, walau nyawaku terancam, aku akan menyeretmu ke neraka bersamaku. Aku sudah menyerahkan diri ke polisi. Semua kejahatanmu tidak akan lolos. Tunggu masuk penjara. Aku tidak melakukan apa-apa. Polisi. Semua sudah selesai. Melati kecil waktu itu. Tak perlu takut lagi. Mulai gini, pasti nggak akan ada lagi yang ganggu hidup kita berdua.
Rizky, aku. Aku di sini. Selalu di sisimu. Ngapain? Bandingkan orang lain, lalu dirimu. Selalu jaga aku, tak beri kesempatan. Kamu ngomong apa sih? Macan betina ngamuk, nih.